video tentang wawancara petugas perpustakaan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. nama saya Nurul Fajirani. Saya Genes Kalista. Saya Naisha Ramadhani. Saya Iswagir Jambi. Selamat siang, saya Naisha Ramadhani. Kami akan mewawancarai Mr. Widi tentang perpustakaan. Bagaimana proses peminjaman buku di perpustakaan? Baik, sebelumnya perkenalkan Mr. Widi. Saya selaku wakil dari Kepala Perpustakaan Ibu Mila. Bagaimana proses peminjaman buku di Perpustakaan 194? Seperti biasa, dimanapun sama, kita menuliskan di buku peminjaman sekaligus pengembalian. Pertama dulu cari dulu buku yang apa yang dipinjam, kemudian nanti akan menuliskan tanggal peminjaman kapan, kemudian namanya siapa, buku apa yang dibaca, sampai dengan penulisnya siapa. Kemudian nanti akan kami beri waktu untuk meminjamannya. Kalau di perpustakaan sekolah ini waktunya hanya 3 hari, mulai tanggal peminjaman sampai pengembalian itu waktunya 3 hari. Ya, setelah itu nanti akan dikembalikan bukunya, kami terima, lalu ditandatanganin oleh peminjam. Itu adalah proses bagaimana peminjaman buku di perpustakaan 194. Apa tugas penjaga perpustakaan di sekolah ini? Lebih tepatnya bukan penjaga ya, tapi petugas perpustakaan, karena sini tidak ada penjaga. Yang jelas petugas perpustakaan adalah melayani kebutuhan peserta didik dalam kegiatan literasi, dan kemudian tugas kami adalah menjaga ya bagaimana buku ini tertata dengan rapi, kemudian dijaga keamanannya ya dari faktor-faktor yang nanti dapat merusak buku ya. Baik, makanya kami juga menetapkan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para peminjam buku. Jadi itu adalah tugas daripada petugas perpustakaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Genes Kalista dan izinkan saya bertanya tentang perpustakaan. Pertanyaan saya adalah, apakah perpustakaan ini memiliki akses digital? Baik, perpustakaan sekolah 194 itu memiliki 2 perpustakaan. Yang pertama perpustakaan fisik, yaitu buku-buku yang kalian bisa pinjam setiap saat. Kemudian ada perpustakaan digital, ya, dimana kalian nanti bisa mendaftar dengan mengakses web yang ada di para wali kelas ya. Nanti kalian bisa mendaftar, kemudian melakukan registrasi dan sebagainya. Barulah nanti bisa meminjam buku secara online ya, seperti itu. Biasanya dalam buku digital itu berupa bentuknya e-book atau PDF gitu. Pertanyaan kedua saya adalah, bagaimana kebijakan perpus saat buku hilang? Jika peminjam buku kehilangan buku yang dipinjam, maka ada kewajiban harus menggantinya dengan buku yang sama ya, penciptanya pengarangnya juga sama, penulisnya sama, dan dalam arti buku yang sama juga. Jadi itu, tapi sebelumnya juga akan dilacak dulu di mana letak kehilangannya ya, tidak langsung. Tapi kalau sudah ditemukan memang ternyata kelalaian dari peminjamnya, maka peminjam itulah wajib mengembalikannya dengan buku yang sama. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ali Fakir Syafiq. Saya akan bertanya tentang perpustakaan. Kapan perpustakaan buka dan tutup? Perpustakaan beroperasi sesuai dengan jadwal kegiatan pembelajaran di sekolah. Kami buka dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Ya, setiap hari sampai dengan dari Senin sampai dengan Jumat. Ya. Yang kedua, siapa yang menjaga kebersihan perpustakaan? Untuk menjaga kebersihan perpustakaan yaitu semua ya, baik peminjam atau pembaca buku di perpustakaan ini dengan petugas. Ya, tapi setiap hari memang kami selalu mengontrol kebersihan, makanya juga ada aturan bahwasanya tidak boleh bawa makanan ataupun minuman. Ya, jadi itulah upaya kami untuk selalu menjaga kebersihan perpustakaan ini. Baik Mister, perkenalkan nama saya Nurul Fajriani dan saya akan memberikan Mister 2 pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama yaitu apa saja jenis buku yang biasanya dibaca atau dipinjam oleh siswa-siswi SMP 194 Jakarta? Baik,
jenis buku yang paling sering di dalam perpustakaan itu ada dua, fiksi dan non fiksi. Yang paling sering dibaca itu adalah buku-buku fiksi, di mana buku yang paling sering diminati adalah karya-karya penulis yang mungkin sudah menjadi panutan ataupun menjadi bacaan yang sering dibaca oleh para pembaca di 194 ini. Biasanya ada di buku sastra, kemudian untuk pengetahuan umum itu biasanya di bagian pengetahuan sains ya, atau itu seperti itu. Nah, itu biasanya memang paling sering dibaca, terutama dalam kegiatan-kegiatan untuk pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan keduanya, yaitu mengapa di dalam perpustakaan SMP 194 Jakarta tidak boleh membawa makanan ataupun memakan makanan? Ya, terkait dengan tadi pertanyaan sebelumnya, mengapa tidak boleh bawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan? Karena pertama di perpustakaan itu kan kita lihat sendiri menggunakan karpet ya, dikhawatirkan kalau karpet ini terkena remehan-remehan dari makanan ataupun sisa makanan, kemudian minumannya tumpah, itu akan mengakibatkan kotor di perpustakaan gitu ya, mengundang serangga. Nah, serangga itulah yang nantinya bisa mengganggu buku ya, artinya bisa merusak buku gitu. Makanya di sini dilarang untuk membawa makanan ataupun minuman. Baik Mister, terima kasih atas jawabannya. Oke, akan saya tutup sesi wawancara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 seconds till the enemy reaches the battle. First blood.